Kira-kira siapa ya pemain timnas yang penampilannya paling bagus di liga-liga Eropa? Berikut analisa kami. Pemain sepak bola keturunan Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa selalu menjadi perhatian bagi para penggemar sepak bola di tanah air. Hal ini karena fans timnas ingin selalu tahu perkembangan mereka. Performa konsisten yang ditunjukkan oleh mereka di liga-liga bergengsi Eropa bisa menjadi sinyal bahwa masih ada harapan bagi timnas untuk bersaing di level internasional. Berikut adalah 5 pemain timnas yang performanya paling bagus di liga-liga top Eropa. Performa Dean James di musim ini bersama Go Ahead Eagles yang bermain di Eredivisie patut diacungi jempol. Pemain berusia 25 tahun ini bermain di posisi full back kiri. Dan sampai saat ini dia adalah pemain starter Go Ahead Eagles karena kemampuannya yang istimewa. Di musim ini 2025-2026, Dan James semakin menunjukkan kematangan dalam permainan dengan statistik yang terus meningkat. Meskipun Go Ahead Eagles bukan klub papan atas di Liga Belanda, Dan tetap konsisten tampil di lini belakang, melakukan tugasnya dengan baik, dan menunjukkan penguasaan bola serta passing yang cukup baik. Setiap pertandingan dia terlihat semakin dewasa dan menguasai gaya permainan Eredivisie yang cepat dan terbuka. Kemampuan Dan untuk berkontribusi dalam serangan dengan melakukan overlapping dan memberikan assist semakin membuktikan bahwa dia adalah pemain yang sangat penting untuk Go Ahead Eagles. Di timnas Indonesia, Dan James bersaing ketat dengan Calvin Verdong di posisi yang sama. Sektor fullback kiri Garuda dalam beberapa tahun ke depan tak perlu khawatir karena diisi oleh pemain-pemain berkualitas dunia. Pemain kedua dalam daftar ini adalah Calvin Verdong, seorang fullback kiri yang kini memperkuat LOSC Lille di Liga 1, Liga Utama Prancis. Verdong yang sebelumnya bermain di Liga Belanda ini mengadu nasib di Prancis, salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Di Lille yang kerap berkompetisi di papan atas, Verdong menunjukkan bahwa dia bisa bersaing dengan pemain-pemain terbaik di Eropa. Sejak bergabung dengan Lille, Verdong langsung menunjukkan performa yang konsisten, baik dalam bertahan maupun menyerang. Dia memiliki kemampuan untuk mengontrol sisi kiri pertahanan dan sering memberikan dukungan serangan, terutama dalam sistem formasi 3-5-2 atau 4-2-3-1 yang diterapkan oleh pelatih. Dalam bertahan, dia cukup stabil dengan tingkat keberhasilan dalam duel udara dan tackling yang sangat baik. Bahkan dalam situasi-situasi kritis, Verdong bisa tampil dengan kepercayaan diri tinggi menghadapi penyerang cepat dan agresif di Liga Prancis. Pemain-pemain PSG, Lyon, Marseille, dan Lens mampu dihadapi Verdong dengan sangat taktis, dan kini timnya LOSC Lille bertengger di posisi 4 Liga Prancis. Jika posisi ini naik 2 peringkat lagi, maka musim depan kita akan melihat Calvin Verdong bermain di Liga Champions. Walaupun Verdong tak banyak bicara, tetapi peran Verdong dalam permainan terbukti penting bagi Lille. Timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar jika Verdong terus tampil reguler di Lille. Dia adalah pemain timnas satu-satunya yang dijuluki El Konsisten. Posisi ketiga dalam daftar ini ditempati oleh Jay Itzes, seorang bek tengah muda yang bermain di Serie A bersama US Sassuolo. Serie A dikenal sebagai salah satu liga dengan sistem pertahanan terbaik di dunia, sehingga tampil konsisten di liga ini bukanlah hal yang mudah. Namun Jay Itzes berhasil menunjukkan kemampuannya dalam mempertahankan posisi di tim utama Sassuolo, meskipun berada di salah satu liga paling kompetitif di Eropa. Jay Itzes dikenal dengan kemampuan bertahan yang solid, terutama dalam duel-duel udara dan momen-momen kritis yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat. Sebagai bek tengah, dia memiliki ketenangan dalam membaca permainan dan seringkali menjadi kunci dalam menghalau serangan-serangan lawan.
Itses memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas pertahanan Sassuolo, sebuah tim yang sering bermain dengan tempo tinggi dan agresif. Dari segi taktik, Itses juga memperlihatkan kematangan yang luar biasa. Kemampuannya dalam mengalirkan bola dengan baik dan menjadi bagian dari build-up permainan tim menjadikannya bek tengah yang lengkap. AC Milan dan Inter Milan sudah mulai mengincarnya untuk musim depan. Di timnas Indonesia, kualitas Jai tak diragukan lagi, karena dia adalah kapten fantastis dengan leadership yang sudah sangat terbukti. Emil Audero adalah nyawa utama dari klub Cremonese di Serie A. Posisi kiper seringkali menjadi yang paling vital dalam sebuah tim, karena setiap kesalahan dapat berbuah fatal. Namun Audero telah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam performanya. Bukan di tengah tekanan yang besar dalam liga sekelas Serie A, dia telah menjadi penjaga gawang yang diandalkan oleh Cremonese, meski tim ini bukan salah satu yang berkompetisi di papan atas. Salah satu aspek paling mencolok dari Audero adalah kemampuannya dalam membuat penyelamatan penting. Dalam banyak pertandingan, dia berhasil menggagalkan tembakan-tembakan berbahaya yang datang dari lawan. Audero memiliki statistik penyelamatan yang sangat baik dan konsisten, serta mampu membuat keputusan cepat ketika berada dalam situasi tertekan. Selain itu, kemampuannya dalam mendistribusikan bola dari belakang juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam adaptasi terhadap permainan modern yang mengutamakan build-up dari kiper. Audero bahkan beberapa kali masuk dalam Best 11 Serie A. Ini membuktikan dirinya bukanlah kiper yang kaleng-kaleng. Di timnas, Audero bersaing ketat dengan Martin Paes. Keduanya adalah aset berharga Garuda, karena di turnamen-turnamen berikutnya, mereka adalah nyawa Garuda juga. Pemain yang paling mengagumkan dalam daftar ini adalah Kevin Dix, seorang bek tengah yang saat ini bermain di Borussia Mönchengladbach, klub Bundesliga yang sangat kompetitif. Dix telah menunjukkan konsistensi luar biasa sejak pertama kali bergabung dengan klub besar Jerman ini. Dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi di Bundesliga, Dix tampil reguler dan menunjukkan performa stabil yang adalah pencapaian yang luar biasa. Dix memiliki kemampuan yang sangat baik dalam bertahan maupun menyerang. Sebagai bek tengah, dia seringkali tampil sebagai penghubung antara pertahanan dan serangan. Kecepatan dan ketangkasannya membuatnya menjadi ancaman bagi lawan, baik dalam melakukan overlap atau memberi dukungan serangan. Di sisi pertahanan, Dix sangat solid dalam menjaga lawan dan memenangkan duel-duel penting. Melawan Bayern Munchen dan Borussia Dortmund, klub-klub besar dunia, Dix mendapat rating bagus dan dia adalah salah satu pemain Mönchengladbach yang paling bersinar musim ini. Konsistensi Kevin Dix di Bundesliga menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang siap membawa Garuda terus berprestasi. Melihat Kevin Dix bersinar di Liga Jerman menunjukkan bahwa Garuda masih ada harapan ke depan, asalkan timnas ini dikelola oleh seorang pelatih yang pintar meramu taktik. Kelima pemain yang telah kita bahas, Dan James, Calvin Verdong, Jai Itses, Emil Audero, dan Kevin Dix, semuanya menunjukkan konsistensi yang luar biasa di liga-liga top Eropa. Meskipun timnas belum bermain lagi akhir-akhir ini, tetapi performa mereka memberikan harapan bahwa Indonesia masih memiliki potensi besar di kancah internasional. Bersinarnya mereka di Eropa tak hanya akan membawa pengalaman dan kualitas individu bagi timnas, tetapi juga kemampuan untuk memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Maju terus sepak bola Indonesia, Vamos! Santa's holding the lighter. My parents are both liars.